Hai, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam mata kuliah prinsip pemrograman. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas prosedur bagian yang kedua. Oke, kita langsung masuk aja ya. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas berapa jenis prosedur? Nah, kita review kembali ya. Prosedur yang kita bahas minggu lalu ada 3 atau 4 jenis ya. Jadi ada naif, semi naifnya ada 2, lalu ada net effect. Nah, yang kita ingat kembali pada pertemuan kali ini adalah prosedur semi naif yang tipe 1 dengan parameter input dan outputnya adalah menggunakan standard output device, dan yang kedua adalah prosedur semi naif dengan parameter output dan inputnya menggunakan standar input device atau keyboard gitu ya. Terus yang kedua adalah prosedur net effect, yang mana dua-duanya baik input maupun output menggunakan parameter ya. Terus yang kedua yang kita bahas adalah prosedur dalam prosedur. Oke, kita masuk aja ya. Nah, ini juga sudah ada di demo. Kalian bisa lihat di sini ada program untuk menghitung harga alat tulis yang dibeli oleh pembeli ya. Jadi ini ada prosedurnya, prosedur hitung alat tulis. Nah, ini kalian jangan bingung ya teman-teman ya. Kalau di minggu lalu itu yang di atas adalah deklarasinya saja, tidak ada isinya ya, tidak ada definisinya. Ini dibuat seperti ini juga bisa. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini tidak perlu deklarasi lagi gitu. Jadi tapi kalau kalian mau bikin ada deklarasi lalu definisinya di bawah ya, isi dari prosedur hitung alat tulisnya dibuat di bawah, itu juga boleh, sama aja gitu ya. Itu hanya masalah penulisan. Nah, di contoh program ini ya, ini menunjukkan program dengan prosedur semi naif dengan parameter input. Kebetulan di sini yang dibuat prosedurnya adalah prosedur untuk menghitung total harga alat tulis dengan nama prosedur hitung alat tulis. Di sini karena untuk menghitung total harga alat tulis itu butuh buku, jumlah penghapus sama jumlah pensil. Jadi kan itu yang nantinya akan diinputkan user. Nah, itu jadi inputan dari prosedur ini ya. Jadi otomatis jadikanlah inputan tersebut sebagai parameter inputnya ya. Kebetulan karena jumlah jadi dia tiga-tiganya tipenya integer. Nah, setelah jadi parameter input, nah lakukan proses perhitungan itu di dalam prosedur ini ya. Total harga sama dengan seperti biasa ya, buku kali harganya, penghapus kali harganya, pensil kali harganya, lalu ditampilkan. Nah, karena ini prosedur semi naif dengan parameter input, nah outputnya berarti langsung pakai standar output device atau ditampilkan ke layar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tidak ada parameter output ya teman-teman ya. Jadi hasil dari perhitungan total harga itu langsung ditampilkan di dalam prosedurnya gitu, seperti ini. Nah, di program utamanya juga kita meminta masukan jumlah buku, penghapus, pensil yang mau dihitung ya, ditampung dalam variabel buku, penghapus sama pensil. Lalu setelah itu kan kita mau memanggil prosedur hitung alat tulis ya, tinggal dipanggil aja, dan kita gunakan variabel-variabel di atas itu, variabel-variabel yang menampung jumlah buku, penghapus sama pensil sebagai parameter aktual, yaitu parameter yang digunakan saat pemanggilan ya. Masih ingat kalau parameter aktual itu dipanggil tidak pakai tipe data ya, tidak sama seperti parameter formal ya. Kalau parameter formal ini disertai dengan tipe datanya ya. Digunakan saat kapan? Digunakan saat deklarasi dan definisi prosedur gitu ya. Tapi untuk proses pemanggilannya saja, pemanggilan nama prosedurnya itu cukup nama variabel yang digunakan sebagai parameter aktual saja, parameter input ini yaitu buku, penghapus, dan pensil. Dan masih ingat teman-teman di aturan dari minggu lalu, jadi jumlah pemanggilan ya saat parameter aktual ini dipakai itu harus sama dengan jumlah parameter formal. Jumlahnya kan ada 3, ada buku, penghapus, sama pensil. Kemudian urutannya juga harus sama, buku, penghapus, pensil, tidak boleh saling
tukar gitu ya. Dan tipe datanya ini juga kalau kalian perhatikan juga sama, yaitu integer, integer, integer gitu ya teman-teman. Itu untuk prosedur semi naif dengan parameter input ini ya. Jadi penjelasan dari yang tadi adalah inputnya menggunakan parameter input, buku, penghapus, pensil, lalu outputnya dengan standar output device, yaitu monitor ditampilkan di layar. Berikutnya untuk contoh kedua adalah prosedur semi naif dengan parameter output ya. Kita review kembali. Di sini ada prosedur yang sama ya teman-teman ya, sama kasusnya dengan yang di contoh sebelumnya, sama-sama menghitung alat tulis, tapi bedanya parameter yang digunakan adalah parameter output. Kalau yang tadi input ya, ini kebalikannya, yang digunakan output gitu ya. Nah, karena parameter yang digunakan output, inputnya gimana? Inputnya menggunakan standar input device, yang artinya inputan untuk penghitungan jumlah atau total harga alat tulis itu dilakukan dengan meminta kepada user dan user langsung inputin pakai keyboard. Ya, makanya pakai scanf di sini gitu ya. Lalu kita lihat di sini output dari perhitungan total alat tulis kan menggunakan total harga. Jadi yang dijadikan sebagai parameter output di sini adalah bintang total harga ya. Masih ingat ya, tolong diingat-ingat bahwa kalau parameter output atau input sekaligus output ya, bukan yang input saja maksudnya, itu menggunakan tanda bintang ya sebagai pembeda. Lalu di sini pakailah bintang juga, bintang total harga sama dengan rumus perhitungan total barang yang dibeli gitu ya. Nah, setelah prosedur ini dibuat ya, dipanggil dalam program utama. Manggilnya ya sama, tinggal panggil namanya saja ya, hitung alat tulis, lalu diisi dengan parameter aktualnya. Nah, karena ini yang dipakai hanya parameter output ya, berarti kita cuma butuh satu ya, parameter outputnya hanya total saja. Kita buat variabel yang nantinya akan dipakai untuk menampung total, yaitu di sini kita pakai float total, bukan total harga teman-teman ya. Nah, namanya bisa berbeda, tapi yang penting apa? Yang penting tipenya ini adalah sama dan jumlahnya juga sama. Di sini karena hanya ada satu parameter, maka dari itu ya panggil satu saja, dan karena jenis parameternya adalah parameter output, maka saat pemanggilan prosedur ya, saat pemanggilan prosedur gunakan tanda dan ya. Jadi yang kalau di parameter formal itu pakai tanda bintang, tapi kalau di parameter aktual itu pakai tanda dan gitu. Oke, ini ya outputnya dengan parameter output, inputnya dengan standar input device atau keyboard gitu ya. Ini bedanya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kita balik lagi, inputnya pakai parameter, kalau yang tipe satunya itu outputnya yang pakai parameter. Sedangkan di sini inputnya pakai standar input device, kebalikannya yang sebelumnya tadi outputnya yang pakai standar output device. Itu ya teman-teman. Nah, jenis yang terakhir adalah prosedur net effect, yaitu prosedur yang dua-duanya baik input maupun output itu pakai parameter semua, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ceritanya ada, ini di modul kalian juga ada ya, bisa diperhatikan. Ada prosedur untuk menghitung bunga bank. Nah, void bunga bank dengan parameter output hasilnya ya, maksudnya bunganya ya, bintang hasil untuk menampung bunganya, lalu tabungan itu ya sebagai inputan, tabungan yang mau dihitung bunganya berapa, jadi itu parameter input. Terus berikutnya, nah di sini aturan penulisannya sama ya, parameter output ya itu harus pakai bintang, sedangkan input itu tidak pakai embel-embel apa-apa. Nah, di sini rumus perhitungannya ya tinggal seperti ini aja ya. Jadi
hasil sama dengan tabungan plus tabungan kali 0,1. Di sini hasilnya karena pakai bintang, di sini juga pakai bintang juga teman-teman. Tapi kalau di sini tabungan tidak pakai bintang karena dia adalah input, maka tulislah sebagaimana mestinya, gitu ya. Kemudian setelah jadi prosedurnya kita panggil di program utama ya. Di program utama kan kita mau ngitung bunga bank, yang mana kita harus tahu tabungannya itu berapa ya. Di sini dibuat variabel dalam bentuk modal ya, variabel float bernama modal yang jumlahnya 50.000. Nah, ini yang modal 50.000 inilah yang nanti akan dihitung bunganya, teman-teman ya. Dan total ya, variabel total yang ada di sini digunakan untuk menampung output ya, output perhitungan dari perhitungan bunga bank tadi. Nah, jadi modal dan total nantinya akan jadi parameter aktual ya, ketika prosedur bunga bank ini dipanggil. Jadi ketika sudah dijalankan program utamanya, dijalankan ini, bunga modalnya 50 di-assign dengan 50.000, lalu manggil prosedur bunga bank dengan parameter aktualnya total, dan yang kedua adalah modal. Nah, ketika ini dipanggil, apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah yang ada di dalam prosedur yang bersesuaian namanya, yaitu bunga bank ini, teman-teman ya. Jadi tadinya yang total ini belum ada isinya kan ya, di modal di program utama. Di sini jadi ada isinya ya. Jadi pertama modal itu 50.000, masuk 50.000. Nah, loncat ke sini ya, maksudnya jalannya program, dia masuk ke prosedurnya, tabungannya 50.000, hasil kan belum ada ya, hasil itu kan dari total, bersesuaian dengan total. Lalu dihitung, hasil sama dengan tabungan plus tabungan kali 0,01, dapatlah variabel hasil. Nah, ini nanti dilemparkan ke program utama dengan menggunakan parameter output hasil. Nah, dengan demikian si total ini nanti setelah prosedur bunga bank dieksekusi, total ini nanti jadi ada isinya, teman-teman ya. Isinya berapa, yaitu hasil perhitungannya. Lalu setelah itu ada isinya ditampilkan seperti biasa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, hasil bertindak sebagai parameter output dan tabungan bertindak sebagai parameter input, seperti penjelasan saya tadi. Nah, ini ada contoh prosedur net effect lagi ya. Ini berikutnya, contoh berikutnya dengan parameter input sekaligus output jadi satu. Nah, di sini ceritanya adalah menghitung prosedur untuk menghitung total gaji, yaitu dengan parameter bintang gaji. Jadi ceritanya gaji di sini itu kalau dia berfungsi sebagai parameter input dan output ya, sekaligus input dan output, gaji ini sebelumnya sudah ada nilainya, teman-teman ya. Lalu nanti akan diadakan perhitungan lagi seperti ini. Lalu nanti setelah perhitungan ini dijalankan, gaji yang awalnya nilainya misalnya A ya, berubah jadi B. Maksudnya B itu nilai setelah perhitungan ini dijalankan gitu ya. Nah, jadi setelah ini ya, ini ceritanya prosedurnya. Prosedur ini dipanggil di program utama ya. Jadi di program utama ini kita lihat membuat variabel pertama yang namanya gaji bertipe integer, lalu dimasukkan inputan oleh pengguna ya, gajinya berapa, masuk ke variabel gaji, lalu dipanggil prosedur total gaji. Nah, misalnya gajinya pertama ini 10.000 gitu ya misalnya. Nah, gaji yang masuk di sini, jadi parameter aktual di sini adalah 10.000. Nah, 10.000 masuk ke sini ya teman-teman ya. Karena ini dipanggil, ini dijalankan. Nah, gaji 10.000, lalu gaji di sini ya akan diupdate nilainya jadi 10.000 kali 0,9 ya. Gaji di sini akan nilainya berubah gitu ya teman-teman ya. Jadi berapa? 9.000 gitu kali ya. Nah, jadi update, jadi total gaji sama dengan 9.000 gitu ya. Itu di sini parameter gaji bertindak sebagai input dan output. Awalnya yang nilainya 10.000, dia berubah jadi 9.000 gitu ya. Karena dia sudah diupdate lewat perhitungan yang ada di dalam prosedur
Tuh ya. Nah, gaji bertindak sebagai parameter input dan output. Nah, berikutnya setelah kita review 3 jenis prosedur di minggu lalu, berikutnya yang kita pelajari adalah prosedur dalam prosedur. Nah, kenapa kita perlu belajar prosedur dalam prosedur? Karena ada kalanya, teman-teman, prosedur itu tidak hanya dipanggil dalam program utama. Kalau misalnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu prosedur itu dipanggil dalam program utama. Prosedur itu dipanggil dalam program utama. Tapi kalau yang akan kita pelajari berikutnya, prosedur itu bisa saja dipanggil dalam prosedur lain atau bahkan bisa dipanggil dalam fungsi. Gitu ya. Bagaimana kita lihat di sini? Nah, di sini ada potongan program, teman-teman. Ada 3 prosedur. Ada prosedur hitung, ada prosedur perhitungan gaji, lalu ada perhitungan gaji 2. Yang mana di dalam perhitungan gaji 2 ya, itu dia memanggil prosedur hitung ya. Tuh kemudian nah ini ya. Ini perhitungan gaji 2 dan 1 ini sebenarnya sama aja, teman-teman ya. Fungsinya sama aja, tapi cara pembuatannya agak berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau kalian lihat di perhitungan gaji pertama, prosedur biasa ya dia itu ya. Dia membutuhkan parameter input jam lembur. Untuk menghitung perhitungan gaji kita butuh inputan jam lembur, lalu outputnya nanti adalah gaji. Gitu ya. Nah, di sini gaji dihitung dengan pertama ngitung bonusnya, yaitu dari jam lembur kali 5.000, lalu gaji itu adalah penambahan dari gaji plus bonus gitu ya. Nah, kita lihat di sini proses hitung gajinya itu langsung dibuat seperti biasa, gaji sama dengan gaji plus bonus, lalu langsung ditampilkan. Tapi kalau di prosedur perhitungan gaji yang kedua ya, terlihat bedanya di sini. Ini baris pertama sama baris kedua yang ada di perhitungan gaji pertama itu sama dengan baris pertama dan baris kedua yang ada di proses perhitungan gaji kedua. Bedanya apa? Proses yang di perhitungan gaji pertama ya, di prosedur perhitungan gaji pertama, yang mana dia langsung rumusnya diceplokin di situ, langsung ditampilkan hasilnya di situ. Di prosedur perhitungan gaji kedua dia memanggil prosedur lain, teman-teman ya. Yang ternyata adalah memanggil prosedur hitung ya, yang isinya adalah sebenarnya sama menghitung gaji dan menampilkan total gaji karyawan gitu ya. Bedanya apa? Cuma dipisah ya, dipisah dalam modul tersendiri. Manfaatnya apa sih sebenarnya dipisah? Nah, ini kalau nanti misalnya kita sudah berhadapan dengan program yang nyata di perusahaan, biasanya kita tuh tidak hanya programnya nggak hanya 10-20 baris seperti ini, bahkan bisa ribuan baris teman-teman, dengan fungsionalitas yang mungkin berulang-ulang. Mungkin hitung gaji karyawan, hitung cuti, potong gaji, dan lain-lain. Nah, itu kan proses yang akan dilakukan berulang-ulang ya. Maksudnya bisa aja nanti dipergunakan sewaktu-waktu di modul yang lain atau bagian program yang lain. Nah, kalau kita nulisnya itu satu persatu, bayangkan berapa borosnya memori yang kita butuhkan untuk menghitung kode program yang mungkin sampai beratus-ratus atau beribu-ribu seperti itu, gitu ya. Kalau kita pakai prosedur, itu bisa sangat disederhanakan dengan hanya nulis satu kali aja, lalu ketika kita butuh, itu tinggal nanti dipanggil, teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah maksudnya maksud dan tujuan dari pembuatan prosedur ini ya. Memang terlihat agak lebih ribet ya, karena kita jadi kenal parameter input, output, perbedaan tanda, parameter aktual, parameter formal, tapi sebenarnya kalau kita sudah bisa menguasai prosedur ini ya, nanti kita bisa akan membuat suatu program yang lebih efektif sama efisien gitu ya, lebih hemat memori gitu ya. Oke, nah kira-kira itu untuk materi prosedur kedua ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal latihan. Terima kasih.